Ya, pemirsa, Provinsi Jawa Barat dengan pemilih yang cukup besar ini menjadi sangat menarik untuk diperbincangkan, khususnya di Pilkada Jawa Barat. Melihat ada 4 paslon yang akan bertanding, berlaga di Pilkada Jawa Barat, namun hanya ada satu paslon yang nampaknya suaranya atau hasil survei ini mendulang sekali elektabilitasnya. Nanti seperti apa kita akan bahas, sebelumnya kita akan hadirkan dulu informasinya berikut ini. Provinsi Jawa Barat dengan jumlah penduduk dan pemilih paling besar di tanah air pada pilkada kali ini bisa dibilang ngeri-ngeri sedap. Pasalnya pasca pindahnya Ridwan Kamil untuk berlaga di Jakarta, Jawa Barat sontak tak memiliki tokoh yang elektabilitasnya mumpuni. Inilah yang kemudian membuat Kim Plus begitu percaya diri mengusung Deddy Mulyadi, mantan Bupati Purwakarta dan kini anggota DPR dari Gerindra, dengan wakilnya Erwan Setiawan, mantan wakil Bupati Sumedang. Deddy Mulyadi yang diusung oleh total 14 partai percaya diri menang dalam Pilkada Jawa Barat. Mantan Bupati Purwakarta 2 periode tersebut dianggap mampu memanfaatkan segala platform media sosial. Di sisi lain, PKS dan Nasdem yang awalnya setia mendukung Deddy Mulyadi, pasca putusan MK memutuskan pisah jalan dan mengusung pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Kontestasi Pilgub Jawa Barat bukan hal baru bagi Saiku. Ia pernah maju sebagai calon wakil gubernur Jawa Barat mewakili Maijen Sudrajat. Tak disangka pasangan ini mendapat suara terbanyak kedua setelah Ridwan Kamil Ruzanul Ulum. Sementara Ilham merupakan sosok baru di dunia politik. Namun mesin PKS sebagai partai pengusung diyakini bisa mendongkrak suara paslon ini. Langkah PKS dan Nasdem diikuti PKB yang memutuskan mengusung kadernya Acep Adang Ruhyat dan gitaris Dwi Nataria alias Gita KDI untuk menjadi penantang Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Pasangan ini cukup eye-catching alias menarik perhatian. Acep memiliki latar belakang pesantren, dianggap saling mengimbangi dengan Gita yang memiliki latar belakang musisi dangdut. Gita juga mantan anggota DPR RI periode 2014-2019. Sementara kejutan dan drama diberikan PDIP setelah di akhir masa pendaftaran akhirnya mengusung JJ Wiradinata, mantan Bupati Pangandaran bersama artis papan atas ibu kota Ronald Surapraja. Dua nama ini keluar jauh dari prediksi. Dua tokoh ini memiliki rekam jejak politik yang berbeda. JJ bisa dibilang punya segudang pengalaman karena merintis jejak politik dari bawah. Sedangkan Ronald adalah pendatang baru dan sebelumnya dicalonkan untuk Pilwalkot Bandung. Tim TV One mengabarkan. Ya, pertanyaan yang kemudian siapa sebenarnya yang paling kuat di Pilgub Jawa Barat? Ada 4 paslon yang sudah berkontestasi saat ini dan kita langsung saja ajak Anda pemirsa untuk berbincang di pagi hari ini. Sudah bergabung bersama kami di studio ada Mas Bawono Kuboro yang merupakan peneliti senior Indikator Politik Indonesia. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak Sira. Pagi, Mbak Kamarati. Baik, kemudian sudah ada melalui daring Prof. Muradi merupakan analis politik. Selamat pagi, Prof. Muradi. Pagi Mbak, Assalamualaikum. Pak Bawono, apa kabar? Pagi, Prof. Muradi. Baik, kita terlebih dahulu ke Mas Bawono. Kalau misalnya dari survei itu kan nama Kang Deddy Mulyadi luar biasa ya, sangat-sangat tinggi sekali, jaraknya juga jauh dengan yang lainnya, hingga 70% lebih. Artinya itu sebenarnya dari survei yang dilakukan itu apa yang memilih Deddy Mulyadi ini namanya sangat-sangat tinggi gitu? Ya, terima kasih Mbak Sira, Mbak Kamarati. Jadi survei yang kami lakukan periode 2-8 September ini merupakan survei pertama yang kami lakukan setelah proses pendaftaran pasangan calon di KPU berlangsung ya. Nah, sebelumnya kami juga pernah melakukan survei di bulan Juli ketika itu. Dan kalau kita bandingkan dari kedua survei ini, memang terjadi perubahan peta elektoral sebagai konsekuensi hijrahnya Kang Emil ke Jakarta gitu ya. Nah, di temuan survei kami yang bulan September ini pasca pendaftaran pasangan calon di KPU, ada peningkatan elektabilitas yang sangat signifikan dari Deddy Mulyadi. Kalau dari survei bulan Juli di top of mind elektabilitas Pak Deddy Mulyadi masih di kisaran 22%,
Tapi sekarang di dalam simulasi top of mind di survei terbaru ini sudah menyentuh angka 40% ya dalam top of mind. Kemudian ketika disimulasikan tertutup 4 nama di antara 4 bakal cagup lain gitu ya. Itu seperti tadi Mbak Sira sampaikan itu 70%. Nah, kalau kita lihat lebih lanjut memang ini disebabkan oleh popularitas Pak Deddy Mulyadi yang memang sudah sangat tinggi. Temuan survei kita, popularitas beliau itu menyentuh angka 93,8%. Jadi hampir 100% orang di Jawa Barat itu sudah mengenal beliau. Sementara nama-nama lain, Ahmad Saiku, Ilham Habibie, kemudian JJ Wiradinata, Ronald Surapraja, dan Acep Ruhyat, itu popularitasnya belum mencapai seperempat warga Jawa Barat yang mengenal mereka. Gitu ya, masih ada di kisaran 15 sampai 24%. Nah, kan kalau kita ingin kandidat itu ingin dipilih, tentu kan harus memperluas orang yang mengenal, mengenal, kemudian disukai, baru kemudian dipilih. Nah, inilah pekerjaan rumah dari para kandidat-kandidat lain seperti Ahmad Saiku, gitu ya, JJ Wiradinata dan Pak Acep Ruhyat untuk bagaimana berkejaran dengan waktu yang sangat singkat ini, 60 hari kurang lebih ya, menjelang hari pemilihan nanti untuk meningkatkan popularitas mereka masing-masing. Idealnya ya, kalau pengalaman kita survei selama ini, tidak ada kandidat yang bisa terpilih gitu ya sebagai pemenang di pilkada kalau popularitasnya itu belum menyentuh angka 70%-an. Tapi ini Kang Deddy sudah sampai 90% ya. Mas Bawono, tapi kalau kita melihat kan tadi ada top of mind. Ini kan simulasi yang diberikan kepada mungkin pemilih atau warga Jawa Barat, tapi tidak diberikan namanya begitu ya. Kira-kira siapa yang mereka langsung pikirkan gitu. Tapi itu 40% sekian itu kan ke Kang Deddy. Tapi 50%-nya ini menyebutkan bahwa belum tahu siapa saja yang akan berlaga. Berarti dalam arti 50% itu masih cukup besar untuk paslon lainnya ya? Iya, kalau dalam top of mind memang kecenderungannya adalah orang pemilih gitu ya, responden yang menjawab tidak tahu atau tidak jawab itu memang besar. Karena kesulitan untuk menyebut nama secara spontan. Mungkin ingat wajah tapi tidak tahu persis namanya dan lain-lain gitu ya. Tapi ketika disimulasikan secara tertutup di 4 nama cagup maupun 4 pasangan cagup dan cawagup, memang ada peningkatan yang sangat tinggi dari Deddy Mulyadi dan juga pasangan Erwan Setiawan gitu ya, mencapai angka 70% tadi. Nah, top of mind ini kita bisa baca sebagai basis loyal dari masing-masing kandidat. Jadi ketika top of mind tanpa kita sodorkan nama-nama pilihan cagup, ada 40% katakanlah basis loyal dari Pak Deddy Mulyadi karena mampu menyebutkan nama beliau secara spontan meskipun tidak disodorkan pilihan nama-nama. Baik, kita langsung tanya juga ke Prof Muradi. Prof, sejauh ini penglihatan Prof ya, dengan nama Deddy Mulyadi dan Erwan ini meningkat elektabilitasnya. Artinya ini karena apa? Karena figurnya atau karena memang mesin partai yang didukung oleh sejumlah partai yang banyak gitu ya, memang berjalan gitu? Ini ada dua hal yang saya kira perlu digarisbawahi. Memang Kang Deddy itu kan sudah hampir 4 tahun 5 tahun terakhir kan aktif di YouTube ya. Bahkan pengikutnya lebih dari hampir 5 juta, bahkan mendekatkan 6 juta. Kemudian dalam 4 bulan terakhir itu kan bantu mengadvokasi kasus Bina. Kemudian banyak kasus-kasus yang kemudian itu diekspos di warga Jawa Barat. Nah, yang ketiga tadi sampaikan sama Mas Bawono bahwa memang pengaruh RK Hijrah ini menjadi salah satu poin penting kenapa Kang Deddy itu unggul jauh. Makanya orang bilang bahwa kalau pilkadanya hari ini maka Deddy Mulyadi dan Erwan akan menang. Tapi dalam waktu 2 bulan ke depan ini memang dinamis. Terutama misalnya ya hasil survei dari Indikator Indonesia itu kan ada tiga waktu ketika pemilih. Nah, itu yang menarik sebenarnya karena pertama adalah ketika kampanye, kedua ketika masa tenang, yang ketiga adalah ketika sebelum mencoblos. Jadi di jalan tersebut. Nah, di situ agak unik sebenarnya Mas Bawono disebutkan bahwa hampir 69% akan menentukan di waktu itu. Artinya memang 77% ini bisa menjadi salah satu perdebatan agak serius ya, karena menyangkut soal tadi pertanyaan tadi. Ada hampir 60% kemudian top of mind ya, bukan ke Deddy Mulyadi. Jadi itu poin pertama. Yang kedua, memang partai politik ini kan ada 14 lebih partai politik, itu menjadi salah satu basis awal.
Tapi jangan lupa bahwa pilkada itu bukan partai ya. Pilkada adalah figur yang kemudian menjadi salah satu poin penting kenapa orang-orang ini perlu dari awal memunculkan kiprahnya. Nah, yang ketiga saya kira juga menjadi salah satu hal yang unik adalah Jabar ini dia agak unik kenapa trennya tidak mengikuti Jakarta. Jadi apa yang terjadi di Jakarta di nasional belum tentu kemudian terjadi di Jawa Barat. Makanya saya agak melihat bahwa kandidat yang lain ya, terutama misalnya Ahmad Saiku dan terutama Ahmad Saiku, karena mesin partainya relatif baik dan teruji di Jawa Barat berkali-kali ya. Artinya memang ini juga salah satu yang kemudian saya kira perlu dilihat. Kalau Kang JJ kemudian Yai Ruhyat, saya kira dengan basis yang ada kita bisa lihat misalnya ada 6 basis politik ya. Maka 6 basis politik itu terbagi sebenarnya. Kayak misalnya Kang JJ itu kan kalau dia basis PD Perjuangan Priangan Timur bagian selatan ya. Kemudian juga misalnya di Pantura dan sebagainya. Baik, nah, ini yang saya kira perlu dilihat bahwa sebelum lebih dalam terkait bagaimana menjadi salah satu yang penting untuk dilihat apakah bisa memberikan stimulasi kemenangan lain di luar yang sudah di hasil survei yang disebutkan ini oleh menarik sekali. Tadi Prof juga mengatakan bahwa memang kalau pemilih Jawa Barat ini tidak hanya mengandalkan mesin partai, tapi juga bagaimana ketokohannya begitu ya. Tapi ada beberapa wilayah seperti kita tahu bahwa pemilih Jawa Barat ini lebih besar di perkotaan. Perkotaan ini biasanya dipegang oleh PKS begitu ya, seperti Depok, kemudian Bekasi dan lain sebagainya. Tapi bagaimana sebenarnya untuk paslon-paslon lainnya bisa mengambil suara di ceruk itu? Kita akan bahas lagi nanti di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Ya, sebelum ke Mas Bawono, saya kembali melanjutkan pertanyaan menggantung ke Prof. Prof, kalau melihat dari sisi mungkin kalau dipetakan begitu ya untuk wilayah-wilayah perkotaan, ini kuat di mana, kemudian pedesaan, mungkin untuk wilayah Bekasi, Bogor, Depok, atau mungkin Pangandaran dan sebagainya, sebenarnya masih ada potensi nggak sih untuk paslon-paslon yang memang secara survei ini belum cukup tinggi untuk mengeruk suara di situ? Yang pertama saya kira teman-teman PKS ya, saya bilang Ahmad Saiku dan Ilham ini juga punya potensi untuk bisa membalikkan keadaan ya, terutama misalnya basis-basis di Bandung Raya, Depok, kemudian beberapa kota yang termasuk kemudian punya potensi menang. Kayak katakanlah misalnya di Bandung Raya kan hampir sapu bersih ya teman-teman di PKS. Yang kedua, memang kita juga bisa lihat misalnya Kang JJ juga kalau kita membagi dengan garis historis politik di Jawa Barat, maka wilayah Pantura itu akan cenderung kemudian mengarah pada pilihan ke PD Perjuangan, katakanlah misalnya ke teman-teman ke Kang JJ dan Ronald gitu. Yang kedua, misalnya kalau kita mau melihat Kiai Adang gitu kan, bisa ambil misalnya di basis-basis NU yang mungkin juga akan bisa tersebar di sebagian besar di Pantura dan juga Priangan Timur. Ada peluangnya, hanya memang kalau saya memprediksi tanpa ada manuver politik, gerakan politik dan pemenangan politik yang jauh lebih intensif, saya kira potensi menang Kang Deddy Mulyadi jauh lebih besar ketimbang yang lain. Tapi sekali saya bilang konteks di Jabar itu agak berbeda dengan di nasional maupun di kota lain. Jadi peluang kemudian misalnya membalikkan keadaan itu pernah terjadi di 2018 ketika nama yang kemudian tidak pernah didengar dulu ada Ahmad Saiku, itu juga akan di 2018 muncul, itu kemudian hampir mengalahkan. Kalau mungkin dalam 1 minggu ke depan, 1 minggu tambah 1 minggu lagi mungkin Ahmad Saiku menang. Hanya memang sekali lagi situasi politik ini masih dinamis, 2 bulan itu bisa merubah semuanya, termasuk misalnya mesin partai yang ada itu akan bekerja atau tidak. Kalau saya melihat dalam 3 kali 4 kali pemilu di Jabar, pilkada di Jabar ini yang relatif bekerja mesinnya kan hanya 2 partai ya. Pertama PKS, kedua PD Perjuangan. Selebihnya dia hanya menjadi kendaraan politik yang kemudian merasa bahwa begitu sudah memberikan rekomendasi, mesinnya tidak bekerja. Ini yang saya kira perlu dipertimbangkan betul oleh timnya Deddy Mulyadi dan Kang Erwan ya, karena bisa jadi misalnya mesin PKS dan mesin PD Perjuangan dengan kandidatnya masing-masing itu akan punya potensi untuk kemudian melakukan mengambil ceruk-ceruk suara yang memang selama ini menjadi basis mereka begitu.
Baik, kalau dari Mas Bawono sendiri melihatnya ini ada linear tidak dengan pada saat pemilihan presiden begitu? Mereka-mereka yang tadinya memang memilih partai-partai tertentu seperti juga misalnya PKS dengan Nasdem yang mungkin saja kehilangan suara di Ahmad Saiku dengan Ilham Habibie karena di Pilpres pada saat itu ada kekecewaan sehingga mereka akhirnya tidak memilih begitu. Ya, kalau kita lihat historis dari 3 kali Pilpres terakhir kan, 2014, 2019, 2024 itu kan Jawa Barat itu selalu dimenangkan oleh Pak Prabowo Subianto ya. Nah, saya kira faktor Pak Prabowo Subianto, faktor pemilih Pak Prabowo Subianto yang sangat besar di Jawa Barat ini juga akan menjadi salah satu penentu bagi hasil akhir nanti Pilgub Jawa Barat ini. Benar tadi yang dikatakan oleh Prof. Muradi waktu 2018, Pilgub 2018, ada kejutan dari Sudrajat Saihu ketika itu ya, yang kemudian melesat di posisi kedua setelah Ridwan Kamil Ruzanul Ulum. Tapi jangan lupa ketika itu Sudrajat Saihu itu kan diusung Gerindra dan PKS. Ada kontribusi dari pemilih Pak Prabowo, pemilih-pemilih strong voter Pak Prabowo di Jawa Barat yang kemudian memilih pasangan ini. Nah, sekarang kondisinya sudah jauh agak berbeda gitu ya. Pak Prabowo sekarang berada dalam satu perahu dengan pemilih dari Pak Deddy Mulyadi, karena Pak Deddy Mulyadi kan sekarang sudah menjadi kader Gerindra gitu ya. Nah, ini yang saya kira juga akan menjadi penentu sekali lagi apakah kemudian pemilih Pak Prabowo di Pilpres kemarin itu kemudian akan menjatuhkan pilihannya, sebagian besar dari pemilih Pak Prabowo itu apakah akan menjatuhkan pilihannya ke pasangan calon yang diusung oleh Partai Gerindra yang notabene partai Pak Prabowo gitu. Nah, ini kemudian saya kira juga akan menjadi faktor penting yang menentukan hasil akhir Pilgub nanti. Mas Bawono, tapi kalau kita melihat dari sisi survei yang dilakukan indikator ini sendiri kan memang top of mind popularitas masih di Kang Deddy. Tapi apakah ini bisa dikonversi kepada elektoral nantinya di akhir begitu ya? Atau mungkin ada kesempatan lain kerja-kerja mesin partai politik seperti di PKS, kemudian Nasdem, PDIP masih bisa untuk menyalip nantinya? Mungkin ada elemen of surprise kah nanti? Ya, saya kira kejutan mungkin akan terjadi di pasangan Ahmad Saiku Ilham Habibie. Kenapa? Ya. Karena faktor mesin Partai Keadilan Sejahtera tadi. PKS ya. Nah, PKS ini kan Jawa Barat bisa dibilang sebagai salah satu basis politik pemilih PKS di Pulau Jawa gitu ya. Beberapa kota yang menjadi basis-basis pemilih PKS seperti Kota Bandung, Kota Depok, Kota Bekasi gitu ya, dan beberapa kota lain, dan muslim-muslim perkotaan yang menjadi basis utama pemilih PKS. Saya kira di masa-masa kampanye selama 60 hari ke depan itu bisa paling tidak meningkatkan suara dari dukungan dari pasangan ini gitu ya. Karena berkaca di tahun 2018. Betul, berkaca dari 2018. Biasanya pasangan calon yang didukung oleh PKS di Jawa Barat itu seringkali menghadirkan elemen of surprise tadi. Paling tidak memberikan dampak kejutan atau perlawanan yang cukup kompetitif bagi pasangan Deddy Mulyadi Erwan Setiawan. Nah, saya kira potensi yang dimiliki oleh potensi itu hanya dimiliki oleh pasangan Ahmad Saiku dan Ilham Habibie. Baik, kita ke Prof. Muradi. Prof, kalau melihat kriteria dari pemilih untuk di Pilgub Jawa Barat, masyarakatnya itu seperti apa? Mereka lebih melihat sosok yang dikenal dan dekat dengan mereka, yang artinya sering belusukan karena waktu sudah sangat singkat. Jika yang lain ingin mengejar ketertinggalannya, artinya apa yang sebenarnya faktor yang paling dilihat oleh warga Jawa Barat ini dalam nanti akan menentukan suaranya ke siapa? Nah, kalau dari Pilgub 2014 kemudian Pilpres ya 2014-2019, saya kira konteks agamanya mungkin menjadi salah satu poin penting. Isu itu yang akan saya kira kritikal, isu yang akan menjadi pembeda di Pilgub Jabar. Nah, saya kira selalu kemudian di Pilgub Jabar itu menyandingkan antara yang yang agamis dengan yang nasionalis gitu loh. Dulu misalnya ada RK dengan misalnya dengan AUU gitu kan, itu menarik. Nah, ini menariknya kenapa? Karena 4 pasang ini yang menyandingkan itu, kalau dari 4 pasang ya itu hanya di pasangan Ahmad Saiku Ilham plus kemudian juga Kiai Cepadang dengan Gita. Yang lainnya kan mirip nih, kayak misalnya Pak Kang JJ dengan Ronald satu ceruk ya, kemudian juga Kang Deddy Mulyadi dengan
dengan Kang Herwan juga satu ceruk. Ini yang saya kira perlu dicermati betul. Saya khawatir sebenarnya mudah-mudahan nggak terjadi ya. Orang akan kemudian melihat background itu. Kalau itu background itu yang dijadikan, maka saya kira peluang yang memixkan itu menjadi penting, menjadi strategi baru, menjadi pembeda dengan calon-calon yang lain. Makanya saya bilang dari awal saya merasa bahwa di pilkada ini harusnya linear dengan yang sampai Mas Bawono, linear dengan hasil Pilpres 2024. Tapi beberapa yang kemudian muncul adalah itu kemudian karakteristik Jabarnya nggak hilang. Ya tadi background agama, kemudian background etnik, yang paling penting adalah sentimen itu yang kemudian dimunculkan dan pada akhirnya memunculkan nama-nama yang ikonik ya. Kan saya nyebut misalnya ada RK itu kan ikonik Jabar banget lah gitu. Atau dulu misalnya sebelum RK ada calon yang kemudian pemimpin yang kemudian dianggap mewakili entitas Jabar yang agamis gitu, yang kemudian punya karakteristik memiliki basis yang kuat di pemilih Jawa Barat itu sendiri begitu. Oke, saya mau ke Mas Bawono lagi. Mas Bawono, kalau mencermati dari hasil survei indikator juga, kan memang ada beberapa simulasi selain simulasi top of mind, 8 nama, 4 nama. Sebenarnya apa yang bisa dicermati dari simulasi yang dilakukan cukup banyak begitu simulasi yang dilakukannya? Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan simulasi top of mind dengan simulasi tertutup 4 nama, ketika disodorkan pilihan nama-nama, memang sepertinya pemilih di Jawa Barat lebih mudah untuk menentukan pilihan ya, ketimbang di simulasi top of mind ketika tidak disodorkan pilihan nama-nama kan ada 51 responden yang belum bisa menyebut nama tertentu gitu ya. Jadi simulasi tertutup inilah yang kemudian bisa menjadi gambaran seperti juga nanti di pilkada kan disajikan pasangan calon di surat suara. Nah, itu menjadi gambaran dari hasil pilkada yang akan datang gitu. Oke, kita sama-sama tunggu ya nanti ya. Terima kasih banyak Mas Bawono dan juga Prof. Muradi sudah berbagi informasi. Sehat selalu. Assalamualaikum.